Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pengerukan Kali Cakung Lama di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pramono menyebut pengerukan tersebut sebagai langkah Pemprov untuk mengatasi permasalahan banjir. Dalam kunjungannya, Gubernur didampingi Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat dan Kepala Dinas terkait. Pram menyebut pengerukan sampah di sejumlah kali dan sungai sebagai langkah pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengatasi permasalahan banjir. Menurut Pramono, banjir di Kelapa Gading kerap terjadi ketika hujan dengan ketinggian mencapai 30 hingga 40 cm. Kondisi ini disebabkan oleh sedimentasi di Kali Cakung yang sudah lama tidak dikeruk. Pengerukan sungai bekerja sama dengan pihak Dinas Sumber Daya Air untuk mengangkat endapan lumpur, memperlebar aliran sungai, dan meningkatkan kapasitas air, serta pembersihannya diharapkan rampung pada tahun 2027. Pengerukan yang ada di Sungai Cakung Lama, dan ini menunjukkan bahwa pemerintah Jakarta dalam hal ini secara sungguh-sungguh dan serius untuk mengerjakan persoalan yang menjadi keluhan masyarakat di sekitar Kelapa Gading ini. Karena di daerah ini rata-rata kalau terjadi hujan ada kenaikan air sampai dengan 30-40 cm, dan ternyata sumber utamanya adalah Sungai Cakung Lama yang sudah terlalu lama tidak dikeruk, tidak diselesaikan. Untuk itu pengerukan dimulai dan harapannya tahun 2027 bisa diselesaikan. Panjangnya 8, kilo terbagi 11 segmen, dan di ujung nanti kita juga akan membangun pompa bulak cabai yang artinya mudah-mudahan kalau ini tertangani dengan baik, maka persoalan banjir yang ada di daerah Kelapa Gading ini bisa tertangani. Diguyur hujan selama 2 jam, sebuah tebing di Desa Nagrek, Kendan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat longsor dan menimpa permukiman warga. 3 orang warga luka akibat tertimbun longsor. Sejumlah bangunan hancur akibat tebing sepanjang 40 meter longsor di Desa Nagrek, Kendan, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya 6 rumah warga dan kantor Desa Nagrek, Kendan hancur tertimpa reruntuhan longsor. Selain menghancurkan permukiman, 3 orang warga mengalami luka akibat tertimbun longsor. Sementara itu petugas masih berupaya membuka akses jalan yang tertutup longsor untuk segera dievakuasi reruntuhan dengan alat berat di lokasi. 6 rumah yang terkena longsoran, kemudian juga 1 kantor pemerintah desa Kendan begitu. Dan juga ada 3 orang warga yang terkena tertimbun longsor ya. Walaupun memang itu masih bisa dievakuasi, tadi malam juga langsung dilakukan perawatan ya di rumah sakit. Banjir di 2 dusun di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih merendam ratusan rumah warga. Banyak warga memilih bertahan di rumah meskipun ketinggian air sudah mencapai 2 meter. Debit air di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat hingga Senin pagi masih tinggi. Akibat meluapnya Sungai Cibeet dan Sungai Citarum sejak hari Minggu. Banjir yang merendam ratusan rumah warga memiliki ketinggian air bervariasi mulai dari 80 cm hingga 2 meter. Begitu juga dengan akses jalan penghubung antar Desa Karangligar dengan desa lainnya yang masih terendam banjir. Akibat banjir ini, sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun sebagian beberapa tetap bertahan di rumah masing-masing. Hingga saat ini, kondisi muka air Sungai Citarum masih dalam status siaga dan diperkirakan debit air terus mengalami peningkatan hingga hari ini. Memasuki hari ketiga bencana banjir yang merendam Desa Sukorejo, Grobogan, Jawa Tengah, ratusan warga masih enggan mengungsi dan bertahan di rumah mereka. Petugas TNI dan Polri terpaksa mendistribusikan makanan dari rumah ke rumah dengan menggunakan perahu karet.
Dengan menggunakan perahu karet, petugas TNI dan polisi mendistribusikan makanan ke ratusan warga korban banjir akibat tanggul jebol di Desa Sukorejo, Grobogan, Jawa Tengah. Meski sudah memasuki hari ketiga dengan ketinggian air 1 meter, warga masih enggan mengungsi dan memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Warga mengaku memilih bertahan di rumah yang terendam air untuk menjaga harta benda milik mereka. Dari rumah per rumah, karena para warga yang tergenang airnya, rumahnya ini tidak mengungsi. Namun tetap kita himbau agar mereka apabila sewaktu-waktu air naik, mereka tetap kita arahkan untuk mengungsi. Demikian. Tapi sudah disediakan tempat belum untuk nanti darurat mengungsi? Untuk darurat mengungsi sudah kita siapkan, ada di 2 titik, di Balai Desa sama di sebelah timur Jembatan Jedak. Kondisi banjir di Desa Sukorejo semakin diperparah akibat luapan air di Sungai Kliteh usai hujan deras mengguyur wilayah Salatiga dan sekitarnya. Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, Jawa Tengah telah menerjunkan sejumlah alat berat untuk menutup tanggul jebol. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk informasi terkini banjir di Grobogan, kami sudah terhubung dengan Rustaman Nusantara di Desa Sukorejo, Grobogan, Jawa Tengah. Selamat siang Rustaman. Rustaman, untuk kondisi terkini apakah banjir masih tinggi? Selamat siang Arlista, ya bisa saya informasikan untuk saat ini ketinggian banjir masih mencapai 60 sampai 80, hampir 1 meteran di rumah-rumah warga, dan kebetulan saat ini saya berada di tengah-tengah di perahu bersama warga untuk mendistribusikan makanan serta mengontrol rumah-rumah warga yang mungkin kosong ditinggal warga mungkin. Dan saat ini sedang bersama dengan warga dan ada Kepala Dusun Bapak Purwanto di sini, mungkin bisa dimintai keterangan untuk Pak Purwanto. Dan kebetulan ya saat ini kita sedang berada di lokasi ini. Ini berada di tengah, kita harus melewati persawahan juga untuk sampai di lokasi rumah-rumah warga yang menjangkau di lokasi-lokasi yang mungkin sulit untuk dijangkau dengan berjalan kaki karena kedalaman masih cukup dalam dan harus menggunakan perahu karet, Arlista. Baik, total ada berapa kepala keluarga ataupun berapa jiwa yang terjebak dalam banjir kali ini? Saat ini ada sekitar 300 lebih kepala keluarga yang terjebak di sini, dan pihak kepolisian sudah mengimbau warga untuk mengungsi, namun mereka masih tetap bertahan di sini karena memang mereka selalu berjaga untuk menjaga barang-barang dan ternak yang ada di tanggul atau mungkin di dalam rumah, Alista. Rustaman, dari 300 kepala keluarga, apakah ini terdiri dari satu desa saja atau dari beberapa desa? Ini untuk 2 dusun, 1 desa 2 dusun. Dan kebetulan ini kita sedang bersama Pak Purwanto, Kepala Dusun Jedak, Sukorejo. Selamat siang Pak Purwanto, gimana untuk bisa dijelaskan terkait kondisi saat ini Pak? Selamat siang Pak. Untuk hari ini, hari Senin, hari ketiga banjir Jedak Grobogan, sementara ini masih 80 cm sampai 100 cm. Ya. Nah, saat ini saya bersama News TV baru rumah warga RT 01 RW 0. Ya. Apa mungkin masih ada warga-warga yang belum terjangkau Pak untuk menerima distribusi makanan di sini? Ya, ini sementara masih ada yang belum menerima bantuan karena aksesnya kemarin kan banjir terlalu dalam. Jadi dapur umum sementara belum mencukupi. Dan nanti upaya untuk pendistribusian ke sana gimana Pak? Ini saya sudah koordinasi sama Pak RT, Karang Taruna, di tokoh masyarakat. Nanti sementara langsung didistribusikan kepada Pak RT
Karang Taruna beserta tokoh masyarakat ini sudah siap Pak untuk mendistribusikan konsumsi makanan supaya warga tidak kelaparan. Ya. Arista, mungkin ada yang perlu ditanyakan ke Pak Purwanto? Baik, cukup Rustaman. Terima kasih banyak atas informasinya dan semoga baik dari kepala desa ataupun dari aparat setempat bisa menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan warga yang terjebak banjir. Selamat kembali beraktivitas.